Bang Bill, Offside Podcast kali ini saya bersama dengan King Raymond. Luar biasa. Ini orang yang pernah melalang buana di bisnis ekspedisi ya, Pak ya? Bukan. Apa kemarin? Pekerja. Oh, pekerjanya. Bukan ownernya. Ya, kalau di 3i Live Channel terkenal dengan pekerjaan serabutan. Ya, pekerjaan serabutan. Palu gada. Palu gada. Apa lo mau gua ada. Tapi yang hebat, ternyata beliau menjadi king. King kalau di 3i Reborn adalah jabatan tertinggi bagi mereka yang menjadi leader dengan penghasilan di atas 200 juta. Tepuk tangan dulu dong. Kita mau cari tahu dan mau bongkar apa rahasia sukses dari beliau. Tapi sebelum itu kita mau cari tahu dulu kenapa tersesat di jalan yang benar bersama 3i Reborn. Oh, ya, luar biasa. Jelasin dulu tersesat kita. Ya. Benar ya. Tersesat tapi di jalan yang benar. Benar, tersesat di jalan benar hasilnya bagus. Bagus. Gitu. Karena muternya di situ-situ aja. Siap. Ya seperti yang saya pernah cerita ya. Oke. Artinya saya dunianya kan pekerjaan. Oke. Seperti testimoni saya waktu pertama hadir kemarin. Oke. Saya katakan bahwa ya saya harus bekerja, serabutan ya karena pendidikan yang tidak tinggi. Itu dia. Ya, jadi harus apa yang bisa dikerjakan. Prinsip saya yang penting itu halal ya, halal. gitu loh. Siap. Jadi berkah-berkat gitu berkah. loh, seperti itu. Tapi tidak maksimal di bisnis serabutan itu. Ya, sudah pastilah ya. Sebesar-besarnya pun tampaknya juga nggak maksimal juga ya. Aset sebelum di 3i Reborn atau network ini apa? Ya otomatis saya kontraktor ya, gitu. Kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, pindah-pindah saya. Aku kira ini kontraktor ini berarti saya pindah sana, pindah sini. Iya. Malu kan. Artinya mau dibilang Pak Raymond ini sebenarnya beliau tidak punya aset apapun. Iya. Sebelum terjatuh atau terbangkit ini di sebelum masuk ke lubang 3i. Lubangnya 3i. Oke. Tunggu, ada masalah? Rekamannya bagus saja. Oke. Nah, sekarang King coba jelaskan ke saya. Sebenarnya selain motivasi soal untuk mendapatkan atau mewujudkan impian, apa sebenarnya yang menjadi kesadaran dari King sendiri bahwa menganggap 3i Reborn dan juga perusahaan CAIR-nya ini adalah jalan terbaik untuk menggapai impian itu? Iya, mungkin gini. Impian pasti rasanya kita waktu kecil aja ditanya cita-cita mau jadi apa ya. Gitu. Tapi mungkin serai waktu berlalu ya, mungkin kita udah mulai pudar dengan impian, dengan masalah tekanan hidup dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebetulnya kesempatannya selalu ada. Ya kalau saya waktu di awal sebetulnya lebih kepada konsep perencanaan keuangannya. Ya, karena minimal begini, apa yang terjadi dengan saya itu jangan terjadi sama anak saya. Motivasi seperti itu. Ya minimal bekal buat dia. Itu dia. Tapi yang luar biasa, saya sebagai pengamat konsep jaringan juga, saya melihat bahwa 3i Network atau dengan 3i Reborn yang sekarang itu memberikan satu sistem yang sangat sekali berbeda. Bahkan kalau saya boleh katakan ini yang pertama di Indonesia konsepnya dan pertama di dunia. Bahkan. Boleh dibocorin yang dimaksud dengan berbeda dengan konsep jaringan bisnis yang lain itu seperti apa? Ya, jadi banyak bisnis jaringan tanda kutip MLM. Itu biasanya mereka biasanya menggunakan produk. Betul nggak? Mau nggak mau artinya orang itu waktu keluar uangnya menjadi produk. Betul. Dan itu biasanya harus diolah sedemikian rupa akhirnya untuk bisa menjadi uang lagi. Kembali. Dijual lagi. Iya, tapi berbeda kan dengan bisnis kita kan. Betul. Keluarnya uang, masuknya uang itu yang very simple pertama. Betul. Uang yang keluar itu sebenarnya bukan keluar dalam arti hilang, tapi dititipkan atau disimpan di perusahaan. Dan gitu gini, harus kita maknainya begini ya. Kita bukan yang istilahnya banyak kan bisnis yang berkaitan dengan uang, terus harapannya kembali uang, tapi ternyata itu investasi yang akhirnya orang itu mengalami kerugian atau bahkan hilang. Kan banyak yang seperti itu. Kalau katanya orang-orang tuh bisnis bodong. Itu dia. Bagaimana dengan bisnis 3i Network atau 3i Reborn? Wah, itu jauh aman sekali. Nah, termasuk soal pandemi yang hampir semua perusahaan itu anjlok. Kok bisa dia bangkit? Nah, inilah yang sangat luar biasa ya dari program 3i Reborn. Karena sistemnya, sistemnya yang memungkinkan dia masih bisa terus berjalan. Dia masih bisa terus running. Berarti
boleh nggak saya mau bilang sistem ini dan juga perusahaan ini karena punya basis kekuatan modal yang bagus, karena perusahaannya atau karena dia juga didorong oleh Salim Group? Semuanya kalau saya bilang. Anda mau bilang ini paket? Semua paket ya. Ini jasanya dibutuhkan oleh banyak orang. Betul. Sentra Asia Raya bagian dari Salim Group. Terbesar di Indonesia. Ya. Betul nggak? Betul. Dengan nanti Anda bisa searching lah kalau kita bicara Salim Group. Betul nggak? Betul. Nah, terus yang tidak lepas lagi adalah dari pihak manajemen yang benar-benar support ya. Jadi ada sinergi antara para leader, ya tentunya juga leader dan juga para rekan-rekan mitra dan nasabah, dan juga perusahaan yang benar-benar pengen membawa 3i Network dengan branding 3i Reborn sekarang itu akan menjadi yang lebih besar. Kenapa Anda tidak keluar di saat pandemi itu? Bukankah juga 3i Network waktu itu mengalami goncangan? Ya, alasannya simple. Tampaknya pandemi nggak kenal perusahaan apapun. Yes. Artinya mau pindah sama juga. Sama juga, gitu loh. Ya? Betul. Jadi kalau ada yang bilang ini kesempatan, nggak juga gitu loh. Semua gitu loh. Karena saya punya prinsip, Anda mau di tempat baru pun, Anda berarti kan mulai dari nol. Ya, Anda harus melewati proses. Dan Anda punya potensi juga. Kalau misal terjadi lagi, Anda juga pasti akan merasakan. Dan pada dasarnya semua perusahaan yang mau survive, ya harus melewati fase-fase yang nggak nyaman tadi di masa pandemi.